Kenapa sih Laut Natuna sering dicuri oleh nelayan asing? Rasanya sangat sering ya kita mendengar kabar Laut Natuna tengah dijamah oleh kapal asing. Tujuannya tidak lain adalah untuk mencuri ikan yang ada di sana. Nelayan asing yang kerap diberitakan mencuri ikan di Laut Natuna itu ada dari negara-negara seperti Cina, Filipina, Vietnam, Malaysia, Thailand, hingga para komplotan bajak laut yang sangat sulit untuk diidentifikasi asal negaranya. Melihat realita tersebut, Laut Natuna seakan memiliki pesona yang sangat tinggi untuk siapapun yang berlayar di atasnya. Tapi, apakah kita pernah berpikir kenapa sih Laut Natuna menjadi perairan Indonesia yang sangat rawan dari pencurian ikan? Apakah karena sumber daya ikan di Laut Natuna itu sangat banyak? Atau karena sistem pengamanannya yang sangat minim, sehingga memancing keberadaan nelayan pencuri? Atau nelayan yang mencuri ikan sejatinya adalah utusan negara lain yang hendak meneror kedaulatan Indonesia? Untuk mendapatkan jawabannya, simak video ini sampai akhir ya. Sebelum membahas tentang penyebab-penyebab Laut Natuna kerap menjadi ladang pencurian ikan, terlebih dahulu kita harus mengetahui letak dari Laut Natuna itu sendiri. Laut Natuna masuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Secara umum, Laut Natuna termasuk ke dalam salah satu perairan paling utara yang ada di Indonesia, sehingga letaknya langsung berbatasan dengan laut-laut dari negara lain, seperti Kamboja, Vietnam, Malaysia, Singapura, bahkan Cina. Penyebab pertama yang membuat Laut Natuna menjadi sasaran empuk para pencuri ikan adalah Laut Natuna memiliki kekayaan sumber daya ikan yang sangat tinggi. Selain sumber daya ikannya yang tinggi, Laut Natuna juga tidak dalam kondisi overfishing, sehingga keberadaan ikan di dalamnya masih sangat melimpah. Sumber daya ikan di Laut Natuna juga terbilang masih minim dari eksploitasi. Penyebab utamanya karena nelayan lokal dari Natuna masih belum bisa memaksimalkan kapasitas penangkapannya. Nelayan Natuna masih menggunakan cara-cara tradisional dengan kapal-kapal kecil dan alat tangkap yang sederhana. Sedangkan nelayan modern dengan kapal besar jumlahnya masih sangat-sangat sedikit. Hal inilah yang semakin membuat sumber daya ikan di Laut Natuna tetap melimpah setiap tahunnya, sehingga membuat nelayan pencuri dari negara-negara lain sangat tergiur untuk mencuri ikan di Laut Natuna. Penyebab kedua mengapa Laut Natuna kerap menjadi sasaran pencurian ikan adalah karena Laut Natuna terbilang minim dari pengawasan. Minimnya pengawasan disebabkan karena sistem pengelolaan perikanan di Indonesia yang terbilang masih belum maksimal. Lembaga pemerintah yang bertugas merancang sistem pengelolaan laut termasuk dalam urusan pengawasan di Laut Natuna masih belum mampu menemukan cara terbaiknya. Peraturan-peraturan yang ada kerap tumpang tindih dan justru membingungkan. Baik dari Kementerian Kelautan Perikanan atau KKP, Kementerian Pertahanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hingga TNI Angkatan Laut masih belum bisa menghasilkan formula yang jitu untuk mengawasi Laut Natuna dari pencurian ikan. Sejatinya sudah ada beberapa cara yang dilakukan untuk meningkatkan pengawasan di Laut Natuna, seperti diluncurkannya kapal patroli yang bertugas menyisir Laut Natuna, akan tetapi jumlah armada dan jumlah sumber daya manusia yang ada masih terbilang terbatas, sehingga membuat patroli tidak bisa dilakukan secara menyeluruh selama 24 jam non-stop. Letak dari Laut Natuna yang jauh dari ibu kota provinsi Kepulauan Riau juga semakin melonggarkan pengawasan yang bisa dilakukan. Mengingat sesuai konstitusi yang ada di Indonesia, pengelolaan laut di atas 12 mil adalah kewenangan dari provinsi. Sementara pemerintah kabupaten yang sejatinya lebih dekat, mereka justru tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan, termasuk pengawasan laut dari pencurian ikan. Minimnya pengawasan dari pemerintah tentu membuat nelayan-nelayan yang berniat mencuri ikan di Laut Natuna menjadi sangat leluasa, terutama ketika musim angin tiba, di mana pada saat itu patroli yang dilakukan oleh pemerintah kerap dilakukan
dengan cara yang tidak optimal atau dengan cara-cara yang lebih longgar. Penyebab ketiga yang membuat aksi pencurian ikan di Laut Natuna cukup sering terjadi adalah minimnya keberadaan nelayan lokal yang mencari ikan di Laut Natuna. Hal ini tentu membuat eksistensi dari bangsa Indonesia menjadi minim, sehingga nelayan asing yang berlayar di Laut Natuna menjadi sangat leluasa karena mereka tidak terpantau oleh nelayan lain. Masih sedikitnya nelayan lokal yang berlayar di Laut Natuna disebabkan karena armada penangkapan nelayan lokal di Natuna masih belum sanggup untuk berlayar hingga laut perbatasan atau hingga laut lepas. Armada penangkapan masih didominasi oleh kapal-kapal tradisional yang berukuran kecil, sehingga justru sangat berbahaya jika mereka dipaksakan berlayar hingga ke laut-laut perbatasan. Baik itu berbahaya karena adanya ombak besar atau bisa juga berbahaya karena dapat berhadapan langsung dengan kapal-kapal pencuri yang biasanya mereka adalah komplotan yang ganas. Sejatinya ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan jumlah nelayan di Natuna, khususnya nelayan-nelayan besar, di mana cara yang dilakukan adalah dengan memobilisasi nelayan dari Pulau Jawa, khususnya nelayan-nelayan yang hidup di Pantura. Nelayan-nelayan dari Pantura, Jawa diberi kewenangan untuk mencari ikan di Laut Natuna, khususnya di perairan perbatasan, sehingga nelayan tersebut dapat memberikan sinyal kepada negara lain bahwa nelayan Indonesia juga eksis di Laut Natuna. Akan tetapi kebijakan mobilisasi nelayan dari Jawa justru berpotensi memunculkan konflik baru, di mana terjadi potensi kecemburuan sosial dari nelayan lokal, karena mereka menganggap nelayan-nelayan dari Jawa justru memiliki armada penangkapan yang lebih canggih, sehingga memungkinkan mereka dari Jawa justru mendapatkan ikan yang lebih banyak. Oleh karena itu, kini kebijakan mobilisasi nelayan mulai dikaji ulang dengan dibarengi kebijakan lain, yaitu ditingkatkannya bantuan kapal besar kepada nelayan lokal di wilayah Natuna. Tetapi hingga kini keberadaan nelayan lokal di Laut Natuna, khususnya di perairan perbatasan, terbilang masih cukup minim. Kondisi inilah yang terus memancing nelayan asing untuk mencuri ikan di Laut Natuna. Sedangkan penyebab terakhir yang membuat Laut Natuna kerap dijadikan ladang pencurian ikan oleh nelayan asing adalah masih tidak konsistennya arah kebijakan laut di Indonesia, khususnya di perairan Natuna. Kebijakan yang tidak konsisten ini tentu membuat langkah pengelolaan menjadi simpang siur, terutama dalam hal penegakan hukum. Keberadaannya menjadi tidak kuat dan tidak efektif untuk dijalankan, apalagi ditegakkan. Tidak konsistennya arah kebijakan di Natuna disinyalir karena seringnya perubahan arah kebijakan jika tongkat komando berpindah kepada orang lain. Masih langgengnya ego sektoral juga semakin melemahkan konsistensi dari arah kebijakan di Laut Natuna. Padahal arah kebijakan yang konsisten tentu akan melahirkan pengelolaan laut yang optimal, sehingga pengawasan dan penegakan hukum terutama untuk para pencuri ikan di Laut Natuna bisa ditegakkan secara maksimal. Sebaliknya, jika masih tidak konsisten arah kebijakannya, tentu menjadikan Laut Natuna sangat mudah disusupi oleh nelayan asing yang hendak mencuri ikan, dan tentunya ini sangat merugikan. Dan itulah beberapa hal yang membuat Laut Natuna masih menjadi ladang empuk pencurian ikan oleh nelayan asing. Semoga kedepannya kedaulatan Laut Natuna bisa semakin digaungkan dan keberadaan pencuri ikan bisa segera dibumi hanguskan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir dan tentunya sampai jumpa di video selanjutnya.